Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Rahasia cinta ilahi dalam hidup Rabiah al-Adawiyah yang diambil dari kitab Syiar A'lam al-Nubala, karya Al-Zahabi. Rabiah al-Adawiyah merupakan salah satu tokoh sufi perempuan yang paling terkenal, dikenal karena pengabdian spiritual dan cintanya yang tulus kepada Allah. Dalam karya Syiar A'lam al-Nubala oleh Al-Zahabi, Rabiah digambarkan sebagai seorang yang memiliki pengaruh luar biasa dalam perkembangan tasawuf, khususnya dalam pemahaman tentang mahabbah, cinta ilahi. Al-Zahabi, sebagai sejarawan dan ulama besar, mencatat berbagai sisi kehidupannya, terutama dalam hal kesalehan, zuhud, dan spiritualitas yang mendalam. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan Drah pada abad ke-8 Masehi atau sekitar tahun 713 Masehi, lahir seorang wanita luar biasa yang kelak menjadi salah satu ikon spiritual terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Rabiah binti Ismail al-Adawiyah. Rabiah dilahirkan dalam keluarga miskin yang tergolong dalam suku Adawi. Kehidupannya yang sederhana tidak membayangkan bahwa dia akan menjadi seorang sufi yang dikenal luas dan dihormati oleh banyak orang. Sejak usia muda, Rabiah mengalami kesedihan yang mendalam. Kehilangan orang tuanya di masa kanak-kanak membuatnya terpisah dari kehangatan keluarga. Ia dijual sebagai budak dan menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Namun, ketekunan dan keimanannya yang kuat menjadikannya berbeda dari budak-budak lainnya. Dalam hatinya, ia selalu merindukan kedamaian dan kasih sayang dari Tuhan. Dalam lingkungan perbudakan yang keras, Rabiah tetap teguh memelihara kedekatannya dengan Allah, menjalani hari-harinya dengan doa dan ibadah meskipun berada dalam penderitaan fisik dan mental. Pada suatu malam yang sunyi, ketika majikannya sedang beristirahat, ia mendengar suara lirih dari sebuah sudut rumah. Saat ia mencoba mendengarkan lebih jelas, suara itu ternyata berasal dari Rabiah yang sedang bermunajat kepada Allah. Dalam doanya, Rabiah berkata, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa hatiku senantiasa mencintaimu. Aku sepenuhnya milikmu, meski aku berada di bawah perbudakan manusia. Jika aku memiliki kebebasan, aku akan terus melayanimu dengan seluruh jiwaku." Tersentuh oleh ketulusan hati Rabiah, sang majikan terkejut. Pada malam itu juga, ia melihat keikhlasan dan kekuatan spiritual yang terpancar dari wanita yang bekerja sebagai budaknya. Majikannya merasa bahwa orang yang memiliki ketulusan dan hubungan sedalam itu dengan Allah tidak pantas diperlakukan sebagai budak. Dalam hatinya, ia memahami bahwa Rabiah lebih dari sekadar pelayan di rumahnya. Ia adalah seorang yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Tuhan. Esok harinya, sang majikan memanggil Rabiah. Dengan penuh rasa hormat, ia berkata, "Wahai Rabiah, aku tidak dapat menahanmu lebih lama lagi. Engkau lebih dekat kepada Allah daripada diriku, dan engkau pantas untuk merdeka. Mulai hari ini aku membebaskanmu dari perbudakan." Rabiah, yang selama ini diam dan tidak pernah mengeluhkan nasibnya, menerima pembebasan itu dengan tenang. Ia tidak bersorak atau berteriak bahagia, melainkan mengucapkan syukur yang mendalam kepada Allah. Bagi Rabiah, kebebasan fisik hanyalah permulaan dari perjalanan spiritualnya yang lebih dalam. Kebebasan sejatinya bagi Rabiah adalah kebebasan hatinya yang terikat hanya kepada Allah, tanpa bergantung pada apapun selain cintanya. Setelah dibebaskan, Rabiah tidak memanfaatkan kebebasannya untuk mencari harta atau kesenangan duniawi. Ia memilih untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah, mendalami tasawuf, dan memulai perjalanan spiritual yang lebih dalam. Ia memilih hidup sederhana, jauh dari segala bentuk kemewahan dan pengakuan duniawi. Cinta kepada Allah adalah satu-satunya tujuan yang ia kejar, dan ia mengajarkan kepada dunia bahwa kebebasan sejati bukanlah pembebasan dari rantai dunia, melainkan kebebasan hati yang sepenuhnya mencintai dan mengabdi kepada Allah. Melalui segala kesedihan itu, ia tidak pernah kehilangan pengharapan. Setiap malam ketika malam tiba, ia meluangkan waktu untuk berdoa dan bermunajat, mengekspresikan kerinduannya kepada Allah. Disinilah, dalam keheningan malam, ia menemukan cinta sejatinya. Dalam salah satu malamnya yang paling berkesan, Rabiah merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Dalam doa dan pujian, ia teringat pada kata-kata yang dalam dan penuh makna. "Ya Allah,
Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, jauhkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu hanya karena kecintaan kepadamu, maka janganlah engkau sembunyikan wajahmu yang abadi dari diriku. Saat itu ia menyadari bahwa cinta sejati tidak memerlukan alasan atau syarat. Cinta kepada Allah adalah cinta yang murni, tanpa mengharapkan imbalan atau pahala. Ini adalah pengabdian tulus yang mengalir dari hati yang ikhlas. Ini menunjukkan bahwa cinta Rabiah kepada Allah adalah cinta yang murni, tanpa pamrih, melampaui semua tujuan duniawi atau ukhrawi. Cintanya adalah bentuk cinta yang tertinggi, yang dalam tradisi tasawuf disebut sebagai cinta tanpa syarat, mahabbah al-khalisah. Rabiah selalu menghindari pernikahan atau hubungan duniawi, meskipun dia menerima banyak lamaran termasuk dari ulama besar pada zamannya. Salah satu kutipan yang terkenal dari Rabiah adalah saat dia menjawab lamaran seorang sufi terkenal. Aku memiliki 3 perkara yang membuatku sibuk dan tidak memikirkan pernikahan. Pertama, aku takut akan akhir hidupku. Apakah aku bisa menghadapnya dengan husnul khatimah? Kedua, di akhirat nanti apakah catatan amalanku akan diterima? Dan ketiga, apakah aku akan dapat melihatnya di hari kiamat? Penolakannya untuk menikah bukan karena ia menentang pernikahan, tetapi karena seluruh hidupnya telah sepenuhnya diserahkan untuk Allah semata. Baginya, cinta kepada Allah adalah satu-satunya hal yang paling penting, dan segala sesuatu yang lain dianggap bisa menghalangi tujuan tersebut. Rabiah tidak hanya berbicara tentang cinta, ia hidup dalam cinta itu. Ia menolak untuk terikat pada kehidupan duniawi dan segala kesenangannya. Dalam satu kesempatan, saat ada seorang kaya yang menawarkan harta dan fasilitas, Rabiah menolak dengan tegas. Apa artinya semua ini jika hatiku tidak dekat denganmu, ungkapnya. Dalam pandangannya, harta dan kesenangan dunia hanya akan mengalihkan perhatiannya dari cinta yang sejati. Kehidupan sederhana yang ia jalani menjadi cermin dari cintanya yang tulus kepada Allah. Rabiah menghabiskan waktu di masjid, bersyukur atas setiap nafas yang diberikannya, dan mengajak orang lain untuk memahami arti cinta ilahi. Banyak orang datang untuk mendengar ajarannya, terpesona oleh kedalaman cinta dan keikhlasannya. Mereka yang mendengarnya merasa terinspirasi untuk mencari cinta yang sama dalam hidup mereka. Di antara karomah-karomahnya, banyak yang melaporkan bahwa Rabiah memiliki kemampuan untuk merasakan kesedihan dan kebahagiaan orang lain. Suatu ketika, ia melihat seorang pencari yang tampak putus asa. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia menghampiri dan memeluknya. Dalam pelukan itu, orang itu merasakan kehangatan cinta Allah yang mengalir melalui Rabiah. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membagikannya kepada orang lain. Rabiah sering menggunakan metafora untuk menjelaskan cintanya kepada Allah. Ia berkata, seperti air yang mengalir, cinta ilahi tak terputus, selalu ada, selalu mengalir dalam hidupku. Melalui ungkapan ini, ia menggambarkan bahwa cinta Allah adalah sumber kehidupan yang memberi kekuatan dan semangat untuk terus melangkah meskipun menghadapi berbagai rintangan. Karomah terbesar yang dimiliki oleh Rabiah al-Adawiyah adalah cinta ilahi yang murni yang memenuhi seluruh hidupnya. Cintaku kepada Allah adalah segala-galanya. Aku tidak menginginkan surga, aku juga tidak takut akan neraka. Cinta inilah yang menggerakkanku. Cinta yang mendalam dan tulus kepada Allah dianggap sebagai bentuk karomah paling agung, karena cinta ini membawa Rabiah kepada tingkat spiritual yang sangat tinggi, yang tidak bisa dicapai oleh kebanyakan orang. Bagi Rabiah, cinta kepada Allah adalah bentuk keajaiban terbesar yang bisa diberikan kepada seorang hamba, dan ini adalah warisan terbesar dari kehidupannya. Karomah Rabiah yang paling terkenal adalah ketika dia terlihat berjalan sambil membawa obor dan ember air. Ketika ditanya oleh seseorang tentang maksud tindakannya, Rabiah menjawab dengan kalimat yang sangat simbolis. Aku ingin membakar surga dengan obor ini, dan memadamkan api neraka dengan air ini, sehingga tidak ada yang menyembah Allah karena takut akan neraka, atau karena mengharapkan surga, tetapi hanya karena cinta kepadanya. Kisah ini mencerminkan tingkat pemahaman spiritual Rabiah yang sangat tinggi. Cinta ilahi baginya melampaui konsep balasan di akhirat, seperti surga atau neraka. Keinginannya adalah agar manusia beribadah kepada Allah karena cinta yang tulus dan murni, bukan karena takut atau mengharapkan imbalan.
Karomah lain yang sering dikisahkan adalah tentang cahaya yang muncul dari tempat Rabiah bermunajat pada malam hari. Diceritakan bahwa Rabiah sering menghabiskan malam-malamnya dalam sujud dan zikir. Ada saksi yang melihat rumah Rabiah bersinar dengan cahaya terang ketika dia sedang beribadah di tengah malam, meskipun rumah tersebut gelap tanpa penerangan. Cahaya ini dianggap sebagai salah satu bentuk karomah Rabiah, yang menunjukkan kedekatan spiritualnya dengan Allah. Cahaya tersebut dipahami sebagai simbol dari nur, cahaya keimanan dan ketakwaan yang memancar dari dirinya, menunjukkan bahwa hatinya diterangi oleh cinta ilahi. Dalam tasawuf, cahaya seperti ini sering dianggap sebagai manifestasi fisik dari tingkat spiritual yang sangat tinggi. Dalam beberapa kisah, ketika ditanya tentang apa yang paling dicintainya, Rabiah dengan tegas menjawab, "Aku mencintai Allah lebih dari apapun, bahkan lebih dari diriku sendiri." Ungkapan ini mencerminkan pengorbanan yang sesungguhnya, bahwa cinta kepada Allah tidak mengenal batas, tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Ia mengajarkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan, cinta ilahi harus menjadi panduan. Jika kita mencintai Allah, maka kita akan mencintai makhluknya, katanya. Hal ini menunjukkan betapa cinta sejatinya tidak terpisah dari kasih sayang kepada sesama. Kisah tentang Rabiah yang suatu kali sedang tidak memiliki air untuk berwudu di malam hari. Dia bermaksud untuk bangkit dan pergi mencari air, namun tiba-tiba dia mendengar suara malaikat yang berkata bahwa tidak perlu bersusah payah, karena air dari surga akan datang untuk membantunya. Rabiah pun mendapati bahwa air telah muncul di dekatnya, sehingga dia bisa melakukan wudu dan melanjutkan shalat malamnya. Kisah ini menggambarkan karomah Rabiah yang lain, yaitu kemampuan untuk selalu mendapatkan pertolongan ilahi dalam ibadahnya. Kehadiran malaikat yang membantu Rabiah menunjukkan bahwa dia berada di bawah rahmat dan perhatian langsung dari Allah. Sebuah kehormatan yang diberikan kepada wali-wali Allah yang paling dekat dengannya. Rabiah al-Adawiyah dianggap sebagai perintis dalam mengajarkan bahwa cinta adalah inti dari tasawuf. Sebelum Rabiah, banyak praktisi sufi lebih fokus pada aspek asketisme atau perjuangan diri dalam melawan nafsu duniawi. Namun, Rabiah menambahkan dimensi baru dengan mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah harus didasarkan pada cinta yang murni dan tanpa syarat. Para ulama dan tokoh sufi besar seperti Hasan al-Basri dan Sufyan al-Thawri sangat menghormati pandangan-pandangannya. Bahkan, pemikiran Rabiah tentang cinta ilahi menjadi bagian integral dari tasawuf di kemudian hari. Dan konsep mahabbah, cinta Allah yang diajarkan diadopsi oleh sufi-sufi besar lainnya. Rabiah al-Adawiyah menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 801 Masehi. Namun warisannya akan cinta ilahi tetap hidup. Ia meninggalkan dunia ini dengan hati yang penuh kasih dan cinta yang tulus kepada Allah. Kisah hidupnya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan bahwa cinta kepada Allah adalah perjalanan yang harus dijalani dengan hati yang ikhlas. Dalam pandangan Rabiah, cinta ilahi bukan hanya sebuah perasaan. Itu adalah kekuatan yang menggerakkan segala sesuatu dalam hidup. Rahasia cinta ilahi dalam hidupnya adalah pengabdian yang tanpa pamrih, kesediaan untuk melepaskan segala sesuatu yang bersifat duniawi, dan komitmen untuk selalu merindukan kehadiran Tuhan. Sejak itu, Rabiah al-Adawiyah diingat bukan hanya sebagai seorang sufi, tetapi sebagai simbol cinta yang abadi dan pengabdian yang tulus kepada Allah, yang menjadi pemandu bagi siapa saja yang ingin menemukan kedamaian dan cinta sejati dalam hidup mereka. Demikian pemaparan kisah rahasia cinta ilahi dalam hidup Rabiah al-Adawiyah yang diambil dari kitab Syiar Alam al-Nubala karya Al-Zahabi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.